Halo Bang Coki, apa kabar? Baik Hasan, baik. Oke, Bang Coki, aku interview dikit tentang Bang Coki dan kesehariannya Bang Coki ya. Silakan. Oke, dari pertama Bang Coki umur berapa? 32. 32. Tahun ini gue 32. Oke. 2020 ya 32. Oke, berapa bersaudara? 3, gue 3 bersaudara. Anak kah? Pertama gue. Oke. Profesi Bang Coki? Apa ya? Konten kreator, komedian. Oke. Riwayat medis? Riwayat medis baik-baik aja. So far belum kena corona. Belum. Boleh salaman? Boleh. Sebaiknya tidak. Oh, iya. Oke, lanjut. Lucu juga. Bang Coki, do you believe in God? Kalau gue itu jatuhnya agnostik, ateis agnostik. Oke. Jadi sebenarnya intinya gini, extraordinary claim need extraordinary proof. Cuman itu aja. Bukan gua bilang gua tidak percaya Tuhan, enggak. Oke. Misalnya ada orang bilang saya percaya Tuhan, oh ya buktinya apa? Gue cuman gitu doang. Oke. Cuman sebatas itu, gue cuman mempertanyakan. Kalau misalnya ada bukti yang cukup kuat ya saya percaya. Oke. Tapi so far sejauh perjalanan spiritual gue belum menemukannya. Oke. Tapi kan perjalanan spiritual orang beda-beda gitu. Oke. Kalau di perjalanan spiritual gue sejauh ini gue belum menemukan extraordinary proof yang membuktikan extraordinary claim tadi. Oke. Tapi bukan berarti gue alergi dengan orang-orang yang percaya ya enggak. Maksudnya mungkin mereka sudah selesai perjalanan spiritualnya. Yes. Kalau gue belum gitu. Oke. Ya jadi gue nggak masalah kalau ada orang yang percaya Tuhan. Apakah Anda mengimplikasikan bahwa mereka buru-buru ngambil keputusan atau kesimpulan? Enggak juga sih. Susah untuk mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Karena perjalanan spiritual orang itu tidak bisa dijudge. Oke. Gua berusaha untuk tidak masuk ke ranah personal mereka di ranah itu. Karena gue sangat yakin perjalanan spiritual orang itu beda-beda dan sangat personal. Gue tidak bisa menggunakan ukuran gue untuk mengukur apakah mereka benar atau salah gitu. Cuman memang yang kadang menjadi sedikit menyebalkan buat gue adalah gini, gue tidak masalah mereka mengambil keputusan A, mereka mengambil keputusan B, mereka mengambil keputusan C karena itu yang mereka percayai. Silakan, itu hak mereka. Cuman yang jadi masalah adalah boleh dong kita tidak setuju secara pribadi dengan keputusan. Boleh itu. dong, boleh. Walaupun itu tidak berarti kita benci orangnya. Iya, It's a two different thing. Iya, betul. Ya, gue kadang gitu aja. Oke. Jadi pandangan gue sama orang yang beragama sih tidak masalah, tapi ada beberapa keputusan yang mereka lakukan yang gue pertanyakan dan gue tidak setuju ya, tapi tidak masalah kalau lo mau agree to disagree. Oke. So you respect others to believe what they want to believe. Yes. As long as outputnya bagus sih nggak masalah. Dan seharusnya orang lain juga respect ke apa yang Bang Coki pilih. Dan belakangan masih belum sesempurna itu ya. Iya. Karena sebenarnya gue juga cuma pengen berkepercayaan dengan damai, makanya gue tidak pernah mengusik tanda kutip, gue tidak pernah mengusik kepercayaan orang lain. Mempertanyakan iya, tapi kan mempertanyakan kan bukan berarti mengusik dong. Kalau mempertanyakan atas dasar tidak tahu kan beda dengan mempertanyakan atas dasar karena kita ingin meledek gitu. Cuman memang pada saat gua yang mengeluarkan itu dari mulut gua, orang tuh udah blur. Ini atas ketidaktahuan atau atas meledek gitu. Ya padahal kan sebenarnya kalau gua sih atas ketidaktahuan yang mungkin kebetulan lucu. Jadi mereka pikir itu meledek. Ya tapi terlalu ribet gua ngejelasinnya. Oke. Berarti even God Bang Coki masih agnostik ya, masih belum bisa memutuskan antara tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang beliau ada gitu. Berarti religion pasti lebih enggak dong. Iya. Kalau yang God dulu aja masih agnostik, berarti religion juga masih belum. Iya, masih belum. Setelah God belief, baru mungkin ada religionnya nih gitu. Oke. Dan Bang Coki nggak apa-apa membuka hal-hal seperti ini ke publik? Nggak masalah sih, karena kalau buat gue secara pribadi ya semakin kita menunjukkan diri kita seperti apa,
itu akan menjadi filter untuk at the end of the day nanti yang berteman sama kita memang orang-orang yang pengen berteman sama kita aja. Karena misalnya gua berpura-pura bahwa gua berkepercayaan tertentu gitu. Jangan-jangan nanti orang yang berteman sama gua itu karena mereka pikir gua adalah orang yang gua berpura-pura itu. Gue jadi lebih. Anda adalah saudara seimanku. Nah, jadi kalau gue sih lebih mending makin kesini makin jadi diri sendiri aja. Ya biar nanti udah jelas aja yang mau temenan sama gue ya memang yang karena dia menghargai gue apa adanya. Bukan karena menghargai gue berdasarkan persona yang di atas panggung yang belum tentu benar juga. Gitu. Jadi gue nggak masalah lah. Bang Coki, keluarga, how you get along with them? Gue sama keluarga gue nggak akrab tapi nggak ini juga nggak akrab tapi nggak musuhan juga. Gimana ya bilangnya, biasa aja gitu. Apa mungkin karena culture kali? Mungkin gue tidak mewakili semua orang Batak yang ada di Indonesia. Tapi paling tidak mungkin dari keluarga gue. Paling nggak gue lah. Paling gue tidak mewakili culture. Gue tuh bukan orang yang bisa menunjukkan affection secara freely gitu. Dan sepertinya itu terjadi di hubungan gue dengan adik-adik gue gitu. Kita tuh bukan tipe orang yang kayak gimana dek kabar? Kita biasa, bahkan cenderung berantem. Kita care satu sama lain, tapi kita tidak menunjukkannya dengan affection gitu. Jadi akhirnya ya gue sama keluarga gue juga nggak kayak kumpul atau nggak gitu aja ya. Kalau memang ada perlunya kita ngobrol ya, memang kalau nggak ada ya enggak gitu. Tapi bukan berarti nggak benci. Memang bukan tipe kita untuk menunjukkan affection gitu. Dan yang Bang Coki perlu tahu, emang nggak ada masalah kalau misal kita merasa itu bukan masalah. Kita nggak perlu dipaksa untuk merasa itu masalah dari orang lain. Contoh, misal saya merasa akrab banget dan sayang banget sama keluarga, terus saya bilang something wrong with you Coki. You should love your parents. You should no. Di psikologi kenapa disebut ilmu kejiwaan, karena sifatnya tuh singular, sifatnya tuh subjektif banget. Jadi apa yang menurut kita sehat belum tentu menurut orang lain sehat. Nanti akan aku tanyakan di akhir kenapa kok aku mempertanyakan beberapa pertanyaan ini. Sementara kita lanjut dulu. Kalau pola asuh waktu Bang Coki kecil seperti apa tuh? Menurut gua karena kebetulan bokap nyokap gua juga dari background medis ya. Backgroundnya medis. Nyokap gua suster, bokap gua dokter. Bokap gua juga pendidikannya cukup terpelajar. Jadi gua rasa sih kalau dari sisi edukasi gua cukup. Dari segi edukasi gua cukup. Dari segi kebutuhan emosional juga keluarga gua cukup. Keluarga gue melakukan apa yang terbaik yang mereka bisa gitu. Ya walaupun yang namanya manusia kan pasti ada ketidaksempurnaan, tapi gue nggak pernah merasa dendam dengan keluarga gue. Kalau misalnya setelah gue pikir-pikir sekarang kenapa dulu gitu ya, gue nggak pernah merasa marah. Karena menurut gue ya orang tua gue itu udah produk terbaik dari generasinya gitu. Jadi ya gue nggak perlu protes mau gimana ya, memang paling tidak pasti cara mendidik mereka ke gua itu udah improvement daripada mungkin cara orang tuanya mendidik bokap nyokap. Kalau misal Bang Coki nantinya someday akan mendidik, yang ingin Bang Coki lakukan mendidiknya seperti apa? Kalau gua ya yang akan gua coba sampaikan ke keturunan gua nanti adalah gue pengen pada saat keturunan gue nanti atau anak gue nanti punya masalah, nama gue adalah nama yang terbersit pertama di pikiran dia pada saat ingin ngobrol. Karena waktu mereka di bawah atau jatuh. Atau pada saat mereka lagi kena masalah, atau pada saat mereka lagi kena apapun lah itu. Karena menurut gue yang jadi masalah di banyak anak-anak sekarang ya, kayaknya orang tua itu bukan nama pertama yang terbersit di pikiran mereka pada saat mereka kena masalah gitu. Dan
Mungkin karena banyak faktor, kita nggak tahu. Tapi harusnya sih orang tua nama yang pertama. Makanya yang gue akan berusaha lakukan kepada anak-anak gue adalah gue akan lebih menjadi orang yang mendengar, marahnya nanti dulu aja. Karena kalau misalnya anak kita datang gitu, "Pak, aku mecahin pot." "Apa?" Sekali. "Pak, aku mecahin piring." "Apa?" 2 kali. Lama-lama nama kita nggak terbersit lagi. Karena pasti anak kita berpikir kayaknya kalau gue ngomong ke orang tua gue, reaksinya apa? Gitu. Jadi gue marahnya nanti dulu aja. Oh gitu, kenapa? Oh oke. Supaya anak gue makin terbuka sama gue. Karena kalau gue sih pengen mencobanya begitu ya. Kalau nanti gue punya anak. Biasanya yang kita sampaikan itu kan bentuk harapan kita. Betul. Yang kita ingin dulu itu diperlakukan seperti itu. Betul. Oke. Bang Coki, kalau friends, do you have friends? Gue punya teman, tapi gimana ya? Gue makin sadar, makin kesini teman gak usah banyak sih. Karena? Karena at the end of the day itu kita hanya akan berteman dengan orang-orang yang memang cocok buat kita gitu. Dan mungkin secara sifat yang cocok sama gue juga nggak terlalu banyak gitu. Lebih ke arah karena memang gue itu memang nggak gampang membuka diri. Gini, gue supel, gue bisa bergaul sama semua orang gitu. Tapi kalau dikasih pilihan lebih pilih tidur atau bergaul, gue lebih mending tidur gitu. Makanya gue sangat supel. Iya, jadi sebenarnya masalah gue tuh bukan di capability gue untuk bergaul. Bersosial, iya. Gue bisa bersosialisasi, gue punya capability itu. Cuman gue malas untuk melakukan itu. Kalau disuruh pilih antara lo mau bersosialisasi atau tidur atau main PS atau main komputer or whatever yang lebih ke arah sendiri, gue lebih pilih sendiri. Gitu. Dan gue tuh begini tuh apa mungkin istilahnya individualis, gue nggak tahu. Gue tuh makin kesini tuh karena pengalaman juga sih, karena gue pikir punya banyak teman itu sebenarnya bukan jawaban untuk membuat hati kita jadi lebih tenang. Jawabannya adalah punya teman yang cocok. Bukan temennya banyak, tapi temennya yang cocok. Quality. Yes, di quality-nya, bukan di quantity-nya. Makanya gue nggak masalah sih kalau nggak punya banyak teman gitu. Yang penting ya, let's say teman gue misalnya mungkin cuma 6, 7, 8, it's okay. Ya tapi cocok-cocok aja sama mereka gitu. Makin tua sih gue rasa setiap orang makin tua temennya makin dikit. Betul. Kalau buat gue sih kayak gitu. Tapi makin gue yang deep terlalu biasa. tua kan. Iya, kayak gitu sih. If you should mention one friend, that one friend yang akan Bang Coki telepon ketika jam 3 malam, ketika Bang Coki ada apa-apa, siapa? Itu susah juga sih karena jarang. Paling Patrick paling. Ada teman gue Patrick gitu. Tapi itu juga. Kenapa agak susah? Karena gue terbiasa untuk menangani semuanya sendiri gitu. Dan gue merasa share the burden itu gini. Gue punya pemikiran kayak setiap orang tuh punya burdennya masing-masing. Terus kenapa tiba-tiba ada orang yang datang, share burden gue dong gitu. Loh, saya juga udah punya burden. Karena jadi kadang dengan mindset seperti itu gue lebih merasa kayak as long as I can finish this by myself, kayaknya sih gue selesain dengan diri gue sendiri aja gitu. Jadi gue memang mindsetnya lebih ke arah tidak mau merepotkan orang lain gitu. And how's that works for you? Sometimes bad, sometimes good gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir memang untuk akumulasi for the long term memang itu akhirnya jadinya jelek. Karena at the end of the day manusia memang dibikin untuk bersosialisasi memang. Jadi pada saat kita shut down orang-orang terdekat, memang itu akan ada efeknya ke kita gitu. Lebih ke arah kita jadi apatis. Apatis kayak gue tuh nggak pernah percaya ketulusan orang lain gitu. Kita jadi lebih apatis. Punya trust issue. Terus kita akan lebih curiga dengan semua hal. Kita akan lebih kritis. Ya intinya kita intinya akan lebih membuat. Jadi misalnya ada orang melakukan kebaikan ke kita, yang akan terbersit di pikiran kita itu apa maksudnya nih dia melakukan gitu. Karena kita terbiasa melakukan semuanya sendiri. Betul. Kita tidak terbiasa melakukannya. Kayaknya itu sih efek jangka panjangnya. Dan memang gue sadar itu buruk sih. Makanya gue belakangan ini lagi mencoba untuk membuka diri gue
kepada beberapa orang untuk lebih banyak ngobrol. Dan mungkin karena kita terbiasa mikir kalau orang lain punya masalah, kenapa dia harus mikirin masalahku ya? Betul. Mungkin itu juga yang ngebuat Bang Coki berpikiran yang sama ketika ada orang lain want to share their burden to you. Kalau gue sih gini, kalau gue, nah itu anehnya gue tuh lebih cenderung keras ke dalam tapi keluar nggak terlalu gitu. Oh oke. Kalau misalnya gue merasa kayak burden gue sih nggak seberapa sih sama burden orang gitu. Jadi kalau ada orang lain mau kalau ada curhat, orang let's say dia curhat ke gue, yang selalu gue ingat adalah kadang mereka cuma pengen didengerin aja gitu. Ya kadang gue dengerin kayak ya gue di situ aja. Ya walaupun mungkin pikiran gue kemana-mana ya. Tapi at least bisa menunjukkan bahwa badan gue di sana dan gue menunjukkan bahwa I'm here for you gitu. Walaupun mungkin kadang gue juga ngalur-ngidur pikiran gue mikirin apa gitu. Karena menurut gue kalau kayak gitu sih gampang lah ya. Kadang kita nggak usah ngasih solusi. Dan memang untuk masalah-masalah tertentu gue memang kadang seneng juga berpikir gini. Gue kan terbiasa memecahkan masalah gue sendiri. Jadi akhirnya gue punya tanda kutip wisdom lah dalam menghadapi beberapa masalah. Kadang pada saat orang curhat ke gue tentang masalahnya, kadang gue seneng juga. Ini gue udah pernah ngalamin nih beberapa tahun yang lalu. Kalau gue lagi mood, kadang gue kasih apa namanya? Insight yang muncul. Insight yang muncul dari pengalaman. Tapi kalau gue nggak lagi mood ya gue di situ. Tapi seenggak moodnya Bang Coki tetap ada di sana. At least membuat dia merasa didengarkan. Iya betul. Ya paling nggak dengan fisik gue lah. Ya walaupun mungkin pikiran gue nggak di situ ya. Karena kan kadang orang tuh juga nggak mau solusi. Terus waktu orang yang curhat bilang, lu ngerti kan maksud gue? Waktu pikiran Bang Coki lagi kemana-mana? Kebetulan gue tuh juga punya skill yang cukup oke untuk bisa ngebullshit ya. Jadi kadang kalau misalnya dia bilang, lu ngerti kan maksud gue? Oh iya gue ngerti. Lu gini kan? Gini. Iya. Oh iya benar. Nah gitu. So far sih gue bisa handle sih. Iya tapi jarang orang mau curhat sama gue. Orang gue jarang ngumpul. Tapi kalau beberapa orang yang pernah curhat sama gue sih, kayaknya mereka bilang gue orang yang menyenangkan untuk curhat. Gitu. Iya. Karena biasanya gue milih-milih juga gitu. Gue kalau mereka udah arahnya kayak mau ke curhat gitu, terus gue males, kayaknya langsung gue banting ke hal yang lain gitu. Yaitu pulang atau gue arahin ke pembicaraan yang lain, abis itu gue cabut. Gitu. Daripada Bang Coki harus memaksakan diri. Betul. Untuk pura-pura care, pura-pura mendengarkan. Gue tuh juga yang jadi masalah buat banyak orang tuh adalah Coki ini nggak pernah datang ke kawinan orang. Coki tuh nggak pernah datang ke kondangan orang. Karena gue emang nggak pernah datang. Coki tuh nggak pernah datang ke kawinan temen? Jarang, gue nggak pernah datang. Nggak pernah datang ke acara show orang gitu. Karena kalau buat gue akan menjadi penghinaan yang sebenarnya buat mereka kalau gue pura-pura seneng di acara mereka. Itu buat gue penghinaan yang terbesar. Jadi kalau buat gue sih emang gue males aja udah, gue mending tidur. Bukan berarti gue benci sama orang. Bukan berarti gue benci sama orangnya. Cuman emang biasa aja. Iya biasa aja. Gue merasa itu bukan event yang bagus. Bermain PS lebih penting. Iya malah gini, pada saat mereka juga butuh sesuatu, gue akan bantu gitu. Kenapa tingkat care seseorang harus diukur dari seberapa banyak dia datang kondangan gitu? Itu nggak pernah bisa masuk. Kirain dari bawahnya. Gue tuh gitu, jadi kalau buat gue malah kalau gue harus berpura-pura karena gue nggak enak, misalnya contoh si A nikah, anjing gue nggak enak nih harus datang ke nikahan si A. Sebenarnya kan lu juga nggak setemen itu sama dia. Yes. Cuman karena social pressure aja lu datang ke nikahan dia. Dan kadang yang nikah ngeselin juga sih. Iya, dia inget siapa yang datang siapa yang enggak. Kalau emang kalau sampai ada terbesit di pikiran anjing nggak enak nih kalau kita nggak datang ke nikahan dia. Ya berarti lu nggak sedekat itu juga sama dia. Iya. Gue bakal datang ke nikahan orang kalau tidak terbersit pikiran itu. Kalau misalnya tidak terbersit pikiran itu, berarti memang gue merasa sangat penting kepada si orang ini. Makanya gue datang. Kalau sampai aduh nggak enak nih gue harus datang ke nikahan ini. Ya nikahan tretan muslim kemarin datang? Karena kebetulan itu bentrok sama jadwal kerja kita semua. Penting kalau dia penting. Karena ini konten dia. Berarti Bang Coki kalau di spektrum introvert extrovert cenderung di introvert.
Iya, walaupun sebenarnya gue bisa jadi ekstrovert kalau mau. Apalagi ketika dituntut di dunia pekerjaan kan. Betul, betul. Tapi kadang gue lebih nyaman ada di introvert daripada di ekstrovert. Oke, Bang Coki, I have a question. You are an agnostic. Ya. Sama keluarga juga nggak deket-deket banget. Ya. Sama temen juga terbatas. Dan ke yang terbatas pun Bang Coki nggak semudah itu untuk share your burden. Tapi setiap manusia pasti memiliki masa ketika dia jatuh. Jatuh sejatuh-jatuhnya, dia di sebuah tebing yang sangat gelap. Dan sometimes we need to cry. Kita ingin menangis. Buat orang yang punya sahabat deket yang dia tidak ada merasa merepotkan atau sungkan untuk curhat, mereka bisa dapetin itu di temannya dia cerita, mungkin ke pasangan. Some of us cerita ke keluarga. Dan buat yang tidak beruntung, dia nggak punya teman dekat, pasangan nggak punya, sebatang kara, literally sama keluarga nggak dekat. Mereka yang beragama, salah satu benefit dari orang-orang yang beragama itu bisa menjadi pelipur lara. Jadi ketika dia nggak punya siapa-siapa, kemudian kalau yang muslim sholat, habis sholat dia nangis, dia curhat. Ada kedekatan spiritual. Betul, somehow at least dari nangis-nangisnya walaupun nggak dapet jawaban saat itu juga, dia merasa lega telah menumpahkan semua yang dia khawatirkan. Begitu pula ke orang Kristen, ke orang Katolik, Buddha, Hindu. Apapun itu. Kalau Bang Coki nangis ke siapa, Bang? Nah itu dia, kalau gua itu gua luapkan ke komedi gua. Jadi komedi itu adalah cara gua untuk melampiaskan apa yang ada dalam pikiran dan hati gua. Jadi gua lebih berkarya. Mungkin buat orang yang bisa melukis, mungkin dia akan melukis. Kalau gua taruh dalam komedi gua. Makanya kalau lo lihat jenis komedi gua yang dulu sama yang sekarang, lo akan lihat ada perbedaan yang signifikan. Kalau komedi gua yang dulu tuh lebih cheerful, gua lebih membahas hal-hal yang lebih umum gitu. Karena pada saat itu gua belum menggunakan komedi sebagai salah satu platform untuk melampiaskan apa yang gua rasa. Karena pada saat itu gua masih bisa gue masih punya tanda kutip support system yang bisa gue pakai. Sekarang pun ada sebenarnya. Tapi pada saat itu gue masih lebih aktif menggunakan support system untuk let's say cerita mengenai masalah gue apa segala macam. Sehingga gue nggak perlu menggunakan komedi gue untuk melakukan hal itu. Tapi kalau sekarang ya karena mungkin gue lebih shutting down ke banyak orang, akhirnya cara satu-satunya ya komedi gitu. Dan itulah makanya kalau lo lihat komedi gue makin kesini tuh makin bitter, makin apatis, makin apa? Mungkin orang bilangnya dark gitu. Karena memang ya itulah gambaran gue sama kehidupan gitu, kayak kalau Joker bilang the whole life ini it's not tragedy, it's actually a comedy gitu. Jadi gue kadang ngelihat tragedi itu sebuah komedi gitu, karena itu adalah salah satu cara gue buat coping atau bisa berdamai dengan itu. Jadi dan ternyata pada saat gue menggunakan komedi sebagai pengobatan atau pelampiasan di mana arah gue untuk bersandar, dan akhirnya yang keluar dari mulut gue itu adalah sesuatu yang dark gitu, tidak semua orang bisa mengerti gitu. Mengapa maksud Anda begini gitu. Jadi seharusnya sesuatu yang Bang Coki lakukan untuk mengurangi stres, menimbulkan stres yang baru. Tapi sebenarnya awalnya iya. Awalnya pada saat gue mulai aktif berdar komedi itu gue lihat banyak orang yang tidak terima gitu. Cuman akhirnya at the end of the day gue berpikir kayak gue clean komedi pun tetap akan ada banyak yang gak suka juga gitu. Jadi ya udah memang mau gue mau dark, gue mau clean, gue mau nggak ngapa-ngapain pun akan ada orang yang gak suka. Jadi daripada berfokus sama orang yang gak suka, mendingan berfokus sama diri sendiri aja, akhirnya kayak gitu. Gue jadi lebih kayak gitu. Bang, aku jadi keinget sama salah satu psikoanalis terlegendaris sih kalau di dunia psikologi, namanya Sigmund Freud. Itu dia pernah bilang komedian menggunakan humor sebagai sarana untuk
relieving their pain and their stress. Tapi tidak semua komedian kayak gitu. Tidak semua komedian. Ada beberapa komedian yang memang menggunakan humor pure untuk pekerjaan. Dan dia melampiaskan yang lain-lainnya dengan narkoba. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga komedian yang memang menggunakan itu komedinya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dan jujur aku nggak kaget ketika komedian banyak yang akhirnya menjadi addicted to drugs or alcoholism. Betul. Karena setiap orang mempunyai coping stressnya masing-masing. Betul. Buat orang yang beruntung, punya close friend, punya orang yang dia percaya bisa cerita. Tapi buat mereka yang nggak punya siapa-siapa, alkohol cukup menyenangkan. Betul. Sebenarnya yang gua rasa kenapa banyak komedian tuh jadi ada di lingkaran setan yang akhirnya dia jadi pakai drugs terus gitu. Mungkin awalnya dia bisa menggunakan kreativitasnya untuk berkomedi. Cuman pada saat mereka karena pergaulan dan akses juga, pada saat lo ada di posisi itu kan akses kemana-mana lebih gampang kan. Pada saat lo masuk ke penjara, lo bisa dapat akses untuk drugs atau let's say minuman-minuman keras. Lama-lama kayaknya itu adalah shortcut yang lebih gampang untuk pelarian daripada kita harus putar otak membuat karya sesuatu. Dan pada saat lo udah bergantung sama drugs ini, kreativitas lo biasanya mati. Gitu. Dan biasanya nanti itu ada yang iya, ada yang enggak. Tergantung drugsnya. Ada drugs tertentu yang bisa change lo untuk bisa jadi lebih jenius pada saat cocaine, kan? Tapi ada drugs tertentu yang itu akan matiin kreativitas lo jadi dongo gitu. Jadi dongo gitu. Nah, kayaknya ada beberapa komedian tertentu yang pada saat dia udah masuk ke drugs tertentu, kreativitasnya mati dan akhirnya dia nggak bisa lagi untuk mengeluarkan keluh kesah dia dari karyanya dia. Ya dia akhirnya jadi bergantung sama substance itu terus dan akhirnya dia makin terpuruk, gantung diri. Gitu. Dan memang masalahnya yang barusan kita tertawakan itu happens in real life. Dan itu fakta. Itu Robin Williams contohnya. Banyak. Dan itu biasanya di luar negeri itu lebih jelas. Kalau di sini kan nggak sampai lah bunuh diri. Sejauh yang aku tahu juga profesi komedian tidak dikorelasikan dengan bunuh diri. Depresi iya. Tapi kalau sampai bunuh diri masih kurang lebih sama-sama yang lain. Yang aku pernah tahu Bang Coki, mau fun facts nggak tentang komedian? Silakan. Fun facts tentang komedian yang paling lucu menurutku. Komedian berumur lebih pendek daripada teman-teman kita yang tidak terlalu lucu. Itu fun facts. Yes, they die sooner. Dan masih researcher, peneliti masih belum tahu penyebabnya apa, kenapa nggak tahu. Angkanya tahu. Komedian mati lebih cepat. Karena komedi itu sesuatu yang personal, San. Komedi itu it's supposed to be personal harusnya. Makanya lu akan bisa lihat kelas komedian itu dari seberapa personal dia dengan materinya. Pada saat lu udah up close and personal dengan materi lo, itu emosi lo tuh akan connect dan lucunya tuh akan alami. Iya. Daripada beda sama yang gua punya temen nih. Itu lucu juga. Itu lucu juga. Tapi maksud gua kalau buat gua secara pribadi harusnya komedi itu up close and personal. Dan lu bisa melihat se-fucked up apa isi pikiran si komedian itu sebenarnya dari materinya sebenarnya. Kalau lu ngerti dan lu bisa ngebedah. Ya walaupun itu belum tentu 100% dia, paling enggak lu akan dapat gambaran berapa persen tentang isi kepala si komedian itu. Karena itu sebenarnya anaknya dia. Itu anaknya dia. Itu yang keluar. Harusnya sih komedi it's supposed to be kayak gitu ya. Harus kalau buat gue secara pribadi. Jadi warnanya tuh kelihatan jelas. Bang, yang satu lagi yang jadi pikiranku tuh komedian tuh sebenarnya yang komedian sejati ya, dia itu akan cenderung jatuh ke workaholic. Bedanya sama workaholic pada umumnya, misal accounting dia kerja di perusahaan Big Four misal, di PwC atau EY dan lain-lain. Kalau dia workaholic di sana, dia kehidupan personalnya akan habis untuk memikirkan dunia profesionalnya. Dia di rumah sama keluarganya, nggak ada waktu buat ngobrol sama anak, sama istri juga gitu-gitu aja. Yang dia pikirkan pekerjaannya. Bedanya sama komedian kalau workaholic,
Workaholic pada umumnya objeknya adalah hal yang ada di kantor. Kalau komedian seorang workaholic, objeknya adalah kehidupan personalnya. Iya, betul. And that's fucked up, bro. Dan yang bikin komedian itu sebenarnya lebih fucked up ya, kalau lo benar-benar komedian yang menggali materi lo dari diri lo adalah akhirnya lo ngerasa bahwa semuanya itu percuma. Karena lu sangat kritis dengan apapun. Iya. Lu tahu nggak? Contoh kayak gini. Banyak yang nanya, Bang Coki kenapa nggak nikah? Bang Coki kenapa nggak nikah? Persentasi sekarang di zaman sekarang 2020 kalau lu cari angkanya, persentasi menikah dan bercerai itu sudah hampir 50%. Oke. Terutama di negara-negara maju. Iya. Dan akhirnya karena lu terbiasa menjadi kritis dengan segala hal, lu jadi ngerasa menikah gak ada gunanya. Karena gini, itu sama kayak misalnya lu mau terjun payung dan kemungkinan terjun payung lo tuh gak kebuka 49%. Lebih mending tidak dong. Mending gak usah. Komedian tuh lama-lama ngerasa semuanya jadi apatis sama semuanya. Karena lu akan karena kelucuan itu akan datang pada saat lu apatis. Gak ada komedian ceria. Saya hari ini positif ya, tidak ada. Pasti dia membahas segala sesuatu yang negatif, baru jadi lucu. Tragedi is komedi gitu. Tapi mungkin tanpa mereka sadar itu jadi poison yang membunuh mereka pelan-pelan gitu. Karena semuanya ya jadi apatis. Iya, dan apalagi mereka dituntut untuk tampak positif. Iya. Kalau misalnya lu netizen bilang, tolong dong, Anda kan komedian, kata-katanya didengar orang, jadi role model dong. Anda tidak tahu kenapa kami jadi komedian. Karena stres. Kenapa Anda menuntut orang stres jadi role model? Jadi untuk beberapa orang. Jadi tanpa aku tanya secara verbal, Bang Coki mengakui bahwa stressful to be a comedian. Iya, dengan caranya tersendiri memang stres. Karena susah cari hiburan. Kalau komedian nyari hiburannya susah. Bang Coki sering ngebuat orang ketawa, Bang. Iya. Banyak banget orang ketawa karena Bang Coki, kontennya Bang Coki. Iya. What make you laugh? Yang marah juga banyak sih. Yang buat gua ketawa. Gini, gue yang buat gue ketawa dark jokes doang sih sekarang. Gini, jokes yang lain gue tetap suka, jokes yang lain tetap lucu buat gue. Tapi tertawanya tidak akan selepas pada saat gue mendengar humor-humor yang tragis gitu. Karena itu paling enggak di masa gue yang sekarang itu sangat relatable dengan gue. Bang. Ya. Sebagai orang yang suka sama psikologi, salah satu kaidah dalam psikologi itu. You should never judge other, ya kan? Sebertolak belakang apapun value-mu dengan value klien. Tapi Bang Coki semakin tragis, semakin ketawa, Bang. Karena gimana ya? Karena mungkin gue terbiasa menggunakan tragedi yang terjadi dalam hidup gue. Dan gini, kita ada beberapa musibah yang tidak itu di luar kuasa kita dan kita tidak bisa merubah musibah itu. Bang Coki, sorry. Tadi mau ngomong karena gue relate dengan tragedi yang ada di hidup gue, lalu dikat apa tragedi dalam hidup? Banyak lah, misalnya banyak. Kalau misalnya kita bahas ini satu persatu, kayak durasinya cukup. Tapi Bang Coki merasa banyak tragedi yang menimpa kehidupan Bang Coki yang di atas powernya Bang Coki. Iya, dan akhirnya gue sampai di conclusion ini bahwa kadang ada musibah atau tragedi-tragedi tertentu yang di luar kuasa kita. Kita tidak bisa balik lagi ke masa lalu untuk merubah atau merubah tragedi itu di luar kuasa kita. Kematian misalnya kan. Cuma ada satu yang bisa kita rubah yang ada di kuasa kita. Cara pandang kita sama tragedi itu. Kalau kita melihatnya itu sebagai hikmah, boleh. Saya menjadi lebih baik setelah ada yang seperti itu. Atau kita memandangnya itu sebagai kemalangan nasib atau hukuman dari sesuatu yang lebih besar, boleh. Tapi kalau gue memandang tragedi yang tidak bisa gue rubah adalah gue cari hikmahnya dan gue pandang itu dari segi komedi gitu. And you find it funny? Dan sekarang I find it funny gitu. Even to your own tragedy? Tentu itu ada ilmunya tersendiri bagaimana kita mengolah sebuah tragedi menjadi sebuah kelucuan. Dan kadang itu hit and miss. Kadang yang nggak lucu, tapi kadang lucu. Tapi memang semakin kita berkutat di situ, lama-lama kita akan tahu di mana batasnya atau di mana karetnya untuk membuat kelucuan dari sebuah tragedi. Dan lucu tidak sama dengan happy. Ya, gua nggak necessarily
happy ya dengan apa yang terjadi dengan diri gue. Tapi paling tidak gue bisa mentertawakan itu gitu. Dan sekarang waktu udah nggak relevan lagi buat gue. Misalnya kaki gue kepotong hari itu, gue bisa bikin jokes tentang kebuntungan kaki gue hari itu juga. Buat beberapa orang mungkin kan harus ada waktu untuk berdamai sampai akhirnya dia bisa menerima, aku sudah buntung nih, baru dia bisa berjokes. Kalau gue sekarang waktu udah nggak relevan lagi. Bang, are you serious? Ya, tapi soalnya itu biasa muncul dari omongan orang yang putus asa, Bang. Sebenarnya gue nggak putus asa sih, gue lebih ke arah kayak ya udah kalau emang udah terjadi seperti ini kita mau gimana lagi. Bersedih tidak akan mengimprove atau membuat situasi jadi lebih baik. Menertawakan tidak membuat situasinya jadi lebih baik juga. Tapi kita senang paling enggak at that moment gitu loh. Jadi kalau apapun yang kita lakukan tidak bisa membuat situasi jadi lebih baik, ya mending pada momen itu ya kita ketawa aja, paling enggak kita ada senangnya dikit. Tahu nggak sih yang menyebalkan apa? Apa? Bang Coki cerita nih antusias, but deep down I feel that is something very very dark inside you, Bang. Ya memang gue lumayan dark sih. Adalah beberapa jokes yang nggak mungkin gue sebut di sini. Tapi memang I find it funny sih. Ya tapi memang tidak untuk semua orang. Memang tidak untuk semua orang. Dan gue berkomedi juga sebenarnya lebih ke arah untuk pelampiasan diri gua, tidak necessarily untuk menghibur orang. Kalau ada orang yang terhibur ya it's good gitu. Kalau ada orang yang terinspirasi lebih bagus lagi. Tapi itu bukan tujuan utama gua. Tujuan utama gua sih untuk ke diri gua supaya gua bisa paling nggak relief apa yang ada dalam I understand. Bang Coki, thank you very much. Udah terbuka. Kesimpulannya, are you okay? I'm okay. So far so good. I'm okay. Thank you. Biar nggak kena corona. Biar nggak kena corona.